Mana? Mana? Aduh! Yeah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hubungan lingkungan sosial dengan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anissa Kawijayanti dengan nomor induk mahasiswa 359. Saya Siti Zulaiha dengan NIM akhir 018. Saya Disdaira Putri dengan NIM akhir 210. Saya Destananda Makasmoro dengan NIM akhir 016. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai hubungan antar bisnis dan lingkungan. Teman-teman, udah pada tahu belum apa sih hubungan antar bisnis dan lingkungan? Kalau belum, sini aku kasih tahu. Bisnis sendiri merupakan kegiatan yang tentunya berhubungan dengan lingkungan dong ya. Nah, dengan kata lain, bisnis adalah kegiatan pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang telah disediakan oleh lingkungan. Di samping itu, bisnis tidak lain pastinya dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang akan mendukung atau mungkin bisa juga menghambat dalam mencapai tujuan bisnis tersebut. Begitupun sebaliknya, bisnis tentunya juga dapat memberikan pengaruh bagi lingkungan sekitar. Nah, jadi lingkungan bisnis adalah kondisi atau keadaan yang terjadi di sekitar bisnis, di mana terdiri dari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja dalam suatu bisnis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, secara umum, lingkungan bisnis dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu lingkungan eksternal dan yang kedua ada lingkungan internal. Lingkungan eksternal adalah semua pihak atau faktor-faktor variabel dinamis yang berada di luar bisnis atau perusahaan. Jika perusahaan didirikan di suatu daerah atau negara di dalam suatu sistem masyarakat, maka praktis perusahaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masyarakat ini dan merupakan subsistem masyarakat yang sudah tentu dituntut oleh masyarakat untuk berperilaku harmoni dengan berbagai unsur. Unsur-unsur tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam. Unsur yang pertama ada unsur hukum yang berlaku di masyarakat. Unsur yang kedua ada unsur budaya atau kultural yang berlaku di masyarakat. Unsur ketiga ada unsur agama sesuai kepercayaan. Unsur yang keempat ada unsur politik dan pemerintahan. Terus yang selanjutnya ada unsur ekonomi umum, ada unsur sosial dan masyarakat, unsur geografik, dan yang terakhir ada unsur pendidikan. Faktor atau pihak yang bersikap dinamis tersebut jelas akan ada pengaruhnya, baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Dalam banyak hal di lingkungan eksternal ini merupakan variabel strategis dan memiliki fungsi dimensi jangka panjang dan secara strategis menentukan peluang maupun tantangan bagi kita yang akan menghadapi bisnis. Variabel atau faktor-faktor lingkungan eksternal ini relatif sulit dapat dikendalikan oleh bisnis. Lebih sering bisnis mengikuti dan menyelesaikan terhadap perubahan atau dinamika dari variabel eksternal ini. Baik, selanjutnya yaitu lingkungan internal. Lingkungan internal merupakan sejumlah faktor, variabel atau atribut-atribut yang melekat pada variabel atau faktor tersebut yang berada di lingkungan bisnis dan cukup langsung mempengaruhi bisnis, antara lain yaitu seperti tenaga kerja, modal, alat-alat, sistem manajemen, dan sarana dan prasarana yang dimiliki atau tersedia di perusahaan tersebut. Dalam interaksinya, mereka secara terorganisasi cepat dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan dan secara langsung dapat dikendalikan. Tingkat pengendaliannya relatif lebih mudah dilakukan karena perusahaan memiliki bargaining power yang kuat untuk mempengaruhi variabel-variabel ini sesuai dengan sasaran dan tujuan perusahaan. Lingkungan bisnis dapat dipilah-pilah secara lebih spesifik menurut kepentingan tertentu yang orientasinya dalam perspektif penyusunan strategis yang secara garis besar terbagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu yang pertama, strength atau kekuatan. Variabel-variabel yang masuk dalam kelompok ini mencerminkan kekuatan-kekuatan internal yang dimiliki oleh perusahaan dan sering dijadikan sebagai andalan untuk menetapkan dan menyusun
strategis perusahaan, sehingga substansi strategi ini benar-benar sesuai dengan fakta dan prediksi kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Sejumlah variabel kelemahan ini juga bersifat internal untuk lebih menjaga keputusan manajerial lebih akurat dan berdasarkan fakta. Sehingga dengan mengetahui kelemahan pada fasilitas dan kapasitas perusahaan, tentu akan dilakukan strategi rencana yang lebih baik. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Lingkungan eksternal ini sangat bersifat dinamis dan sering terjadi perubahan di mana perlu disesuaikan dengan keadaan lingkungan yang ada. Yang keempat ada treatment atau tantangan. Treatment ini merupakan keadaan lingkungan eksternal yang merupakan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan yang diprediksi bisa menghambat keberhasilan pengusaha dalam mencapai tujuan-tujuannya. Dalam hal ini, untuk menghadapi lingkungan yang demikian adalah mengkiati agar perusahaan dalam meraih keberhasilan dan tujuan bisnis tidak dapat sampai merusak apalagi menghancurkannya terhadap lingkungan. Pengetahuan mengenai SWOT hanya merupakan data dan informasi yang dapat dilakukan dan dapat dijadikan sebagai bahan kebijakan perusahaan yang bijaksana dan fair terhadap lingkungan ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.